Datangnya dari Jaya Saputra, Cianjur, Jawa Barat. Isi pertanyaan nih Ustaz. Pertanyaan Fakir katanya Ustaz, jika seorang meninggal dunia kemudian tidak melakukan sholat sebab sakit selama 5 bulan sebelum meninggalnya, maka yang ingin saya tanyakan, apakah ahli warisnya harus menunaikan fidyah atau lebih baik kurban atas nama almarhumah, dan bolehkah yang berkurban meminta kaki binatang yang dikurbankannya, katanya. Orang yang sakit itu tetap wajib sholat. La yajuzu tarkuha liman aqal. Tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang berakal. Selama dia berakal, maka dia wajib sholat dalam kondisi apapun. Kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi bisa berdiri, nggak bisa berdiri, bisa wudhu, nggak bisa wudhu, nggak ada permasalahan, harus sholat dengan segala cara yang ada, yang dia bisa. Maka orang sakit pun harus sholat. Nah, ketika dia nggak sholat, dia dosa. Sakit Ustaz, nanti aja kalau sembuh digodok, iya kalau sembuh, kalau meninggal. Sekarang dia dosa ketika dia nggak sholat. Maka kita harus ngajari keluarga kita yang sakit sholat di jamaah aja. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu am Hamdun wa Yahya Nawawi. Ada pendapat yang kuat yang memperbolehkan orang itu untuk sholat untuk jamak ketika sakit, jamak takdim ya. Sholat duhur sama asar jadi satu, empat ya, tidak boleh dua karena nggak boleh qasar. Maghrib sama isya jadi satu di waktu maghrib, 3 dan 4 subuh sendiri. Dijamak. Dalam kondisi apapun, ada najis nggak apa-apa sholat. Nah, nanti ketika sembuh baru digodoi, gitulah. Tapi ketika waktu dia sakit itu dia nggak dosa dengan meninggalkan sholat. Ala kulli hal. Ketika udah kejadian, udah meninggal dan berapa lama dia nggak sholat, udah selesai, mau diapain? Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit dosa, yang hidup dosa, nggak ngajari yang sakit. Menggantikan wali keluarganya sholat gimana Ustaz? Pendapat yang mu'tamad, tidak boleh digantikan sholat itu lain dengan puasa. Kalau puasa, man mata wa alaihi siyam falyasum anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka keluarganya yang menggantikannya. Menggantikan ada 2 cara, berpuasa atau membayar fidyah. Ini untuk puasa. Untuk sholat nggak ada. Mu'tamad. Tapi kita temukan sebagian ulama menggodoi sholat keluarganya. Nah, walaupun ini pendapat tidak kuat, tidak kuat, tapi ada yang mengamalkannya itu. Wala kulli hal. Tentang kurban atau fidyah. Kurban bagi orang yang sudah meninggal itu ada syaratnya, ulama mengatakan. Harus mendapat wasiat dari almarhum. Karena itu sekarang ini hendaknya kita ini mewasiati, enggak perlu ditulis. Mau ditulis boleh, enggak ditulis juga enggak apa-apa. Saya izinkan siapa yang mau korban untuk saya, mau haji umrah untuk saya. Ya, sehingga ini membebaskan siapapun boleh korban untuk dia. Ketika enggak dapat wasiat, dia enggak memberi wasiat orang lain, baik itu anaknya atau dibuat umum seperti tadi, untuk korban untuknya, haji umrah untuknya. Ini ulama mengatakan tidak bisa, karena tidak diizini tidak mendapat izin oleh almarhum. Tapi ada solusinya supaya korban kita sah, kita yang korban. Kemudian kita mohon kepada Allah, pahala korban ini kita hadiahkan untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Ini enggak ada yang mengatakan enggak sah. Karena korbannya atas nama dia, dan dia masih hidup, dan pahalanya dia berikan kepada ibunya, bapaknya, dan ini boleh. Jangan korban untuk bapak kita yang sudah meninggal tapi enggak dapat wasiat dari dia. Ini ulama
mengatakan tidak sah. Maka lebih baik korban untuk diri kita sendiri, kemudian pahalanya kita berikan kepada mereka. Dan ini kalau semacam ini tidak ada yang mengatakan nggak sah, semuanya sepakat sah. Nah, Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, bolehkah yang berkorban minta kakinya katanya Ustaz? Gak ada masalah selama korban itu sunnah. Nah, Maka yang korban mau minta kepala, minta kaki, minta hati, minta daging, semuanya. Enggak ada masalah. Yang penting ada daging yang dihadiahkan kepada, yang disodakokan kepada fakir miskin, walaupun hanya 1 kilo. Nah, Ustaz, baik. Ada kemarin ada permintaan Habib, ini ada yang korban lewat Ahbabul Mustafa, karena Ahbabul Mustafa membuka donasi untuk korban. Tapi dia minta 6 bungkus dagingnya Habib. Boleh? Kalau silakan. Ini kambing-kambing Anda. Yang penting ada daging yang disedekahkan kepada fakir miskin. Sisanya Anda minta 6 bungkus, Anda mau bagi sendiri, enggak ada masalah. Kita kasih. Orang dekat tapi Ustaz. Allah alam. Ada pertanyaan dari panitia korban kemarin. Yang jelas itu boleh.